Oke, lihat ini. Coba teman-teman, baju-baju seperti ini. Ya, coba tanya Ustadz, Pak Ustadz, bolehkah tidak pakai baju seperti ini? Haram, haram, haram. Bah, yang lain, bentar. Nih, Pak Ustadz, baju begini bagaimana Pak Ustadz? Haram. Tidak boleh pakai baju begitu, haram, haram. Ya, begini, intinya itu Bang, kalau perempuan muslimah pengen bener-bener itu, mereka itu tidak akan bisa mengekspresikan kecantikannya. Mereka tidak akan bisa mungkin berpakaian supaya dia kelihatan cantik, anggun, nggak bisa. Haram, haram, haram. Astaga. Ini tergantung kalau otakmu seperti kebanyakan orang-orang di padang pasir yang nggak pernah ngelihat perempuan, ya memang bahaya. Karena kamu biasanya di padang pasir makan kambing. Nah, makan kambing jadinya libidomu mungkin tinggi. Kamu tidak bisa melihat satu pun nyembul dari bagian perempuan itu. Entah kelihatan betisnya kah, otakmu langsung begitu. Bayangkan teman-teman, ada laki-laki, dia nggak bisa ngelihat satu pun bagian dari perempuan itu. Harus dibungkus kayak lemper. Itu pun masih bahaya. Yang salah itu bukan pakaiannya, yang salah otak. Berat memang saudara-saudara. Selamat malam, Singolawu. Halo. Halo. Yuk. Ya, silakan Bang. Abang Muslim. Celim. Oh, silakan, nyalakan kamera. Jangan kucing ya, singo ya. Singo. Nanti kucing lagi. Ya, silakan. Silakan nyalakan kamera Anda. Sanggup nggak Anda diskusi dengan orang Kristen? Anda Islam kan? Islam. Oh, sanggup diskusi dengan orang Kristen? Ya, lingkungan saya Kristen. Oke. Yang penting nggak ngamuk-ngamuk. Darah halal. Laporkan polisi. Oke. Singolawu, Anda sebagai seorang Muslim pernah nggak berpikir begitu bahwa agama Muhammad itu apa sebelum dia jadi orang Islam? Nah, ini pokok bahasan kita. Ya. Oke, baik ya. Begini. Setahu Anda Muhammad tuh jadi nabi umur berapa tahun? 40. 40. Nah, sebelum 40 dia kemana? Ke gereja? Kemana dia? Belum ada ceritanya yang menceritakan itu. Ateis dia. Ya. Ateis dia. Berat ini teman-teman. Ateis Muhammad. Oke. Lalu bagaimana mungkin ini seorang yang ateis mendadak dia meneruskan ajaran-ajaran terdahulu? Nah, ini gimana jalan ceritanya? Coba ceritakan dulu. Kalau gini, kalau dia ateis, kalau dia tidak punya agama, bagaimana dia bisa tahu siapa itu Musa, siapa itu Isa, siapa itu nabi-nabi Israel begitu? Karena setahu, kalau kita berpikir secara logis ya, yang ngerti tokoh-tokoh itu adalah Yahudi dan Kristen. Tidak mungkin agama Hindu. Agama Hindu mana tahu dibilang, ingatlah ketika Musa berkata. Musa siapa? Pasti orang Hindu bingung. Musa siapa? Contoh orang agama Konghucu. Tahu kan agama Konghucu? Oh ya. Nah, coba bilang sama mereka. Dan ingatlah ketika Isa berkata. Isa siapa bang? Pasti dia bingung. Karena di dalam agama mereka nggak ada Isa. Nggak ada Musa gitu. Dia dalam agama Hindu juga nggak ada itu Isa Musa. Nah pertanyaannya. Di dalam Quran tuh sering ada kata-kata begitu. Ingatlah ketika Musa. Ingatlah ketika Yakub.
Ingatlah ketika Yusuf dan seterusnya. Sedangkan Muhammad ateis, dia nggak punya agama. Bagaimana dia disuruh mengingat itu? Ini Bang, Silakan jelaskan. orang itu kalau sebelum mengetahui sesuatu dan tidak diceritakan di dalam kelanjutannya, itu ya kita nggak bisa ngomong. Makanya orang Islam itu jujur. Terus ngapain Nggak abang kesini? Terus tujuan Anda kesini tuh apa? Hanya untuk bilang tidak tahu? Tidak tahu, aku nggak ngomong tidak tahunya itu memang tidak diceritakan. Iya, Gimana? makanya justru karena itu makanya di sini ada yang mencurigakan. Mencurigakannya gimana? Bagaimana mungkin Muhammad yang agamanya Anda bilang tadi tidak ada, seorang ateis, tiba-tiba ingatlah ketika Musa berkata. Ingatlah ketika Isa berkata. Gini aja dah. Gini. Saya bisa nggak saya ngomong sama kamu begini? Singolawu. Ya. Ingat nggak ketika Kucruk datang ke rumah Tungkung? Nah, Ya. kamu sendiri bingung. Ingat nggak ketika Kucruk datang ke rumah Tungkung? Kamu bingung, ini apa? Lu ngapain? Kamu pasti bingung. Apa? Lu ngomong apa? Betul nggak? Jangan cerita yang tidak ada. Iya, makanya itu artinya kalau kamu saya suruh mengingat orang yang kamu nggak tahu siapa, nggak pernah kamu dengar, kamu akan bingung. Ini kamu ngomong apa? Nah, begitu juga ketika kamu berkata bahwa ketika Muhammad umur 0 sampai umur 40, dia bukan Kristen, dia bukan Yahudi. Pasti dia tidak pernah dengar tokoh-tokoh itu. Bagaimana dia disuruh mengingat mereka? Coba. Edis. Gimana sih? Sekarang saya tanya. Kamu sebelum lahir di mana? Mandi lumpur dulu, Bang. Mandi lumpur. Ya, mandi lumpur sana, mandi lumpur. Oke, Daeng Tola. Selamat malam, Daeng Tola. Halo, selamat malam. Oh, ini JOJ lagi. JOJ. Oke, satu-satu ya. Malam, atau Bang. dua sekalian lah, nggak apa-apa. Bang JOJ Muslim, Bang? Wow. Apa? Ya Muslim. Oke. Daeng Muslim. Tola Muslim, Bang? Muslim. Silakan. Dua langsung yuk, nyalakan kamera. Silakan. Kalau satu kurang, harus dua langsung. Silakan, Daeng Tola. Kamera nyala dulu. Terus itu apa agama Nabi Muhammad sebelum ke Gua Hira gitu ya? Oke, silakan. Jo dulu atau Daeng Tola dulu, silakan. Bang Joy J dulu. Ya, silakan Bang. Oke. Ya, Bang. Dari pertanyaan itu dilihat dari silsilah Nabi Muhammad itu putra dari Abdullah, pamannya Abdul Muthalib gitu ya. Kata Abdullah itu artinya kan hamba Allah, berarti pastikan Islam gitu kan ya. Kalau Abdul Muthalib juga itu hamba dari yang murid, artinya kan gitu. Hamba seorang murid kan gitu. Berarti agamanya Islam itu, Bang. Agama Muhammad Islam. Oke, baik. Tenang, Pak. Oke, atau belum selesai, silakan diselesaikan dulu. Itu kata Abdullah itu artinya kan hamba Allah kan gitu. Bapaknya itu loh. Oke. Karena ada baik. ada Abdul Muthalib berarti hamba. Oke. Dari Jadi sebelum Oke, jangan diulang-ulang Bang, cukup ya. Oke. Jadi sebelum dia ke Gua Hira, praktek agama Islam itu sudah dilaksanakan oleh Muhammad. Praktek agama Islam, prakteknya dulu cuma mengesahkan Tuhan itu Kang Wan. Iya, prakteknya itu gimana? Dia ke masjid atau kemana? Nah, belum ada masjid di situ. Belum Kita ada dulu kan- masjid. Dulu Oke. kan cuma Apa kitab Tuhan. sucinya pada waktu itu? Kitab sucinya dia apa pada waktu itu? Kemungkinan itu bisa Jangan diambil. kemungkinan. Jangan kemungkinan. Gini loh, dia dapat informasi itu, pengajaran tentang agama Islam itu dapatnya dari mana? Karena
menurut Iya. literasi orang Islam, setelah Muhammad lahir, dia itu tidak ketemu sama bapaknya, betul? Oke, betul. Bagaimana dia diajar bapaknya? Bapaknya aja nggak ada, betul? Betul? Nah, lalu menurut literasi agama Islam, Ka'bah pada waktu itu adalah rumah penyembahan berhala, betul? Oke, betul. Nah, bagaimana mungkin tiba-tiba dia Islam? Quran gak ada, pengajaran tidak ada. Dia dapat ajaran Islam dari mana? Nah, coba sebutkan. Sebentar. Apa kitab suci yang dibaca Muhammad sehingga Anda berkata bahwa dia Islam? Injil pastinya. Karena di dalam Injil Oh, dan cahaya. berarti benar. Berarti benar. Oke, tenang. Sebentar. Berarti Muhammad sebelum dia mendapatkan wahyu, dia sudah sering baca Injil, baca Taurat, betul? Sebelumnya maaf, Nabi Muhammad itu tidak bisa membaca. Tadi katanya bacain. Sekarang nggak bisa membaca. Yang mana? Coba ulangi lagi yang benar, Bang. Apa Injil. kitab suci yang dibaca Muhammad sebelum dia ke Gua Hiro? Injil. Soalnya apa? Injil. Berarti tenang dulu. Kalau dia membaca Injil, artinya dia hidup di masyarakat atau akrab dengan orang-orang Kristen, betul? Oke, dengan Nasrani bukan Kristen, Nasrani. Iya, Nasran. Iya, ya Nasrani itu maksudnya maksud Anda Kristen lah. Maksudnya siapa? Oke. Berarti menurut Anda Muhammad membaca kitabnya orang Nasrani, lalu dia bikin agama sendiri namanya Islam, betul? Gimana? Kan tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, oke. Tadi katanya membaca, gimana sih? Yang bacain ke dia siapa? Pastinya itu mendengar dari orang-orang terdahulu yang membaca Injil. Nabi Muhammad kan tidak bisa menulis ataupun tidak bisa membaca. Apakah kan? di tengah-tengah masyarakat di Mekah pada waktu itu ada orang-orang Nasrani? Ya ada. Ah, Ya. berarti dia hidup di tengah-tengah orang Nasrani. Siapa keluarganya dia yang orang Nasrani? Tidak tahu. Banyak ngawurnya kamu dari tadi. Ya udah, dibawa dulu. Kamu banyak ngawurnya dari tadi. Banyak ngawur, ceritamu ngawur semua. Aduh, berat ini. Agamanya Islam, kitab sucinya Injil, bergaulnya dengan Nasrani. Apa? Siapa orang Nasrani yang dia bergaul? Nggak tahu. Itu namanya jawaban asal bunyi. Oke, silakan. Daik tolak. Apa agama Muhammad waktu dia berumur sebelum 40 tahun atau dia ke Gua Hira? Jadi agama pada saat itu, agama yang ada pada saat itu di zaman jahiliyah, agama yang paling besar itu paganisme, Penyembah berhala. Ya. Siapa Terus yang pemeluk? kedua, Gini, sebentar. Ya. Siapa pemeluk penyembah berhala ini? Agama-agama penyembah berhala ini? Betulkah loh, keluarganya kok kaum enggak. Quraisy? Kok lain lagi pertanyaannya? Kita selesaikan dulu pertanyaan Enggak, kita pertama. detailkan. Gini loh. Anda kan bilang agama kamu yang bertanya pada lagi. waktu Selesaikan dulu pertanyaan pertama. biar saya atur Enggak, diskusinya. Biar saya atur diskusinya biar jalannya tuh lurus. Udah, nggak pertanyaanmu kemana-mana. kemana-mana. Kita Kamu selesaikan pertanyaan berkata pertama bahwasanya waktu itu agama yang paling besar adalah agama pagan penyembah berhala. Nah, itu kaum apa itu yang memeluk agama itu? Betulkah kaumnya Muhammad alias Quraisy? Kaum Quraisy. Kaumnya Muhammad, betul? Kaum keluarganya Muhammad, betul nggak? Keluarga bukan. Iya, Mulai betul. bingung dia di sini, mulai bingung. Ya, betul. Muhammad itu adalah orang Quraisy dan orang-orang Quraisy adalah penyembah berhala, betul? Betul. Jadi Muhammad dilahirkan dari kaum keluarga penyembah berhala, betul? Betul. Iya. Tapi apakah Nah, pertanyaan Nabi saya, agama dia apa? Apa agama dia sebelum dia berangkat ke Gua Hira?
Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu dia itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim, mila Nabi Ibrahim. Ngarang. Ngarang. Enggak, kenapa saya katakan seperti itu? Karena sedari kecil sampai dewasa Nabi Muhammad itu tidak pernah mengikuti ritual-ritual Dari agama mana kamu paganisme. tahu itu? Sejarah. Tidak pernah sekalipun Nabi Muhammad Oke. tidak pernah Begini. mengikuti ritual-ritual paganisme. Begini, Jadi di bisa dalam Quran, disimpulkan sebentar, bahwa sebentar. Nabi Tenang, Muhammad tenang. itu mengikuti ajaran Nabi Ibrahim mengikuti mila ajaran Nabi Ibrahim Ibrahim. yang Oke. hanif. Pertanyaan Artinya, saya, dari mana dia tauhid. dapat itu? Sebentar. Ibrahim sama Muhammad beda berapa tahun? Wah, ribuan tahun. Ribuan tahun. Berarti nggak pernah ketemu kan? Nggak pernah ketemu. Oke, nggak pernah diajarin sama Ibrahim kan? Betul. Nah, dia dapat ajaran itu dari mana? Sementara nenek-nenek moyang-moyangnya dia itu orang-orang Quraisy yang kata kamu penyembah berhala. Jadi Coba, tiba-tiba kamu katakan dia kenal Ibrahim. Ibrahim siapa yang ngajak Muhammad Ibrahim? Coba. Siapa Nah. yang ngomong kepada Muhammad, yang bercerita Saya kepada enggak. Muhammad tentang sosok bernama Ibrahim? Silakan. saya cerdaskan dulu akalmu sedikit ya. Nabi Muhammad Kamu dengan saya jangan sekarang ini kemana-mana. jarak Tolak. usianya Dengar. berapa? Daeng tolak. Saya dengarkan. dengan Nabi Muhammad Kamu- usianya Kamu selisih berkata 1400 tahun yang bahwa lalu. dia mengikuti Nah, dari mila mana saya Ibrahim. dapat ajaran Nabi Muhammad? Pertanyaan Islam saya, itu? siapa yang ngajarin Dari Muhammad orang tentang ke Ibrahim orang, 40? dari ulama ke ulama. Begitu. Siapa orangnya? Siapa namanya? Begitupun dengan Siapa Nabi Muhammad. Siapa namanya? Ya, kamu cari sendiri lah, kamu kan pintar. Yang jelasnya agama Kamu Nabi Muhammad ngarang sebelum bebas. mendapat wahyu adalah kenapa saya agama katakan mila kamu ngarang Ibrahim, bebas? Begini, pengikut kaum tauhid. keluarganya, Tuh. kaum keluarganya Memang, Bani Quraisy, memang kamu katakan keluarga penyembah dan berhala, kerabat Nabi tiba-tiba dia Muhammad kenal saat Ibrahim. itu Dari mana dia kenal? adalah beragama paganisme, penyembah berhala. Tapi Dari mana Nabi tiba-tiba dia kenal Muhammad Ibrahim? Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sekalipun mengikuti acara atau ritual agama paganisme. Iya. Dari mana dia kenal Ibrahim? Jadi Kalau gitu. bisa dipastikan bahwa Pura-pura Nabi budak Muhammad ini orang. itu beragama Ya udah, kalau pura-pura mila budak ya Ibrahim. kalau di bawah sana, kalau pura-pura budak. Semua kaum Quraisy, para kaumnya Muhammad menurut Anda adalah penyembah berhala. Tiba-tiba Muhammad tidak menyembah berhala, tiba-tiba dia kenal Ibrahim. Dari mana? Sebelum umur 40 dikatakan di situ Muhammad tidak menerima, nggak kenal Injil, tidak membaca Taurat, tidak membaca Injil. Tiba-tiba kau bilang dia tahu Ibrahim. Tahu dari mana dia? Siapa yang ngajarin ke dia? Kebohongan-kebohongan ini jangan kau tutup-tutupi terus. Ayo, aduh, saya udah berapa jam ini ngobrol ini, teman, udah ngomong ini. Sudah 1,5 jam. Sudah mulai kering ini, saudara-saudara. Saudara-saudara, kita iklan dulu ya, teman-teman ya. Saudara-saudara, dimanapun kalian berada, ya. Waduh, makasih Bang Ed. Waduh, akhirnya ada paus terbang. Bang Ed, kalau paus terbang kalau bisa di balik layar. Karena apa? Karena nanti banyak si Rudi nanti kejang loh. Ya teman-teman sekalian, saudara-saudara terkhusus ya, saudara-saudara Kristen, saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, dimanapun teman-teman berada, support dan dukung channel saya ini ya teman-teman ya. Udah baik tap-tap layar, share, bagikan, follow ya. Kasih tahu teman follow dong nih channel ini gitu ya. Supaya kita tembuskan ya, kita tembuskan teman-teman di akhir tahun ini sampai 1 juta followersnya. Sekarang sudah 865.000 sekian ya. Teman-teman pastikan kalau Anda nonton sudah follow ya. Jangan nonton tapi ngintip. Ya teman-teman ya. Terima kasih. Umi, makasih Umi. Teman-teman sekalian,
Yang kita lakukan ini adalah perang di media sosial. Karena apa? Karena media sosial inilah senjata yang paling ampuh untuk menyebarkan pesan-pesan. Karena apa? Zaman dulu teman-teman, kalau zaman dulu Anda memberitakan kebenaran, mungkin Anda masih mengetok pintu rumah. Yang mendengar 1 orang, 2 orang, 3 orang dalam rumah. Kadang-kadang pun pintu ditutup ya. Sorry, nggak ada waktu. Tapi di zaman sekarang teman-teman beda. Di zaman sekarang itu kita menggunakan media sosial ini. Karena mereka juga melakukan itu. Bagaimana mereka menyesatkan orang-orang Kristen. Contoh, saya kasih contoh ya. Nih, ini adalah gambar yang paling saya sering ini katakan. Bagaimana orang-orang Islam itu menyesatkan orang-orang Kristen. Nih, ini contohnya nih. Ini anu saya ini. Saya katakan ini orang yang saya cari-cari tapi ngelari terus ini dari saya. Namanya Dondi nih. Dia pakai kaos apa sih? Jesus. Untuk apa dia pakai kaos dengan membawa-bawa nama Yesus? Untuk menjual agama Islam nih loh. Nah, dia harus pakai ini. Kalau tidak pakai Yesus, tidak laku dagangan dia. Ya, apa slogan-slogan dia terus-menerus yang diomongin sama dia itu apa? Kalau mau menjadi pengikut Yesus tuh harus jadi orang Islam. Muhammadlah yang meneruskan ajaran Yesus. Dan ini teman-teman, impact-nya itu didengar oleh banyak orang Kristen. Dan sebagian menjadi mualaf. Iya, contohnya adalah Ferdinand Hutahayan. Contohnya. Loh iya. Itu adalah metode yang mereka gunakan. Selama ini teman-teman ada yang menjawab, ada yang jarang. Kalau menjawab biasanya di penjara. Iya, biasanya di penjara. Orang-orang yang menjawab mereka-mereka ini dan sudah berujung masuk ke dalam penjara, ada Muhammad KC, ada Inyo Manis, tuh. Kemudian siapa lagi? Banyak lah masuk penjara. Nah, kita jawab mereka ini juga lewat medsos, ya. Kita jawab mereka. Nah, selamat malam Bang Edis Ganteng. Waduh. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Ya, gimana Bang? Gimana? Sebelumnya perkenalkan dulu diri Anda Bang. Abang seorang Muslim? Ya, saya seorang Muslim Bang Edis. Waduh. Jadi begini Bang. Apa agama Muhammad sebelum dia ke Gua Hiro alias menerima wahyu? Agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia ke Gua Hiro beragama Hanif, yaitu agama dari Nabi Ibrahim. Agama Ya. Oke, baik. Kita akan patahkan ya klaim-klaim mereka yang dusta itu. Oke. Di dalam Al-Qur'an ada ayat yang berkata begini. Dan ikutilah milah Ibrahim seorang yang hanif. Betul? Betul. Oke. Bagaimana dia disuruh mengikuti milah Ibrahim sementara agamanya dia sudah itu. Contohnya begini. Misalnya Anda Islam. Terus Anda disuruh menjadi orang Islam. Gimana kira-kira? Anda sudah Islam nih, kemudian masuklah agama Islam. Kira-kira kalimat itu kira-kira mubazir nggak? Jangan dijeda, Bang. Jangan dijeda. Halo. Ya, Bang, terus. jangan dijeda. Kalau naik ke sini jangan buka aplikasi lain karena Anda mati di sini tuh anunya. Live-nya terjeda. Oke? Ya, gimana lanjut? Kira-kira Anda ini sudah Islam, betul? Betul. Kalau Anda sudah Islam, disuruh masuk Islam, masuklah Anda agama Islam, kira-kira mubazir nggak kalimat itu? Iya, mubazir. Terus. Oke. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berkata, dan ikutilah milah Ibrahim seorang yang hanif. Betul? Iya. Bagaimana Muhammad disuruh masuk agama hanif? Dia sudah agama hanif.
Di mana Nah, Nabi lagi pula, Muhammad disuruh masuk agama Hanif, dia sudah Hanif. Ya kan dia tadi kan Anda memperingati kepada berkata, umatnya, gini gitu loh, loh. gini. Tadi kan Anda memfitnah Muhammad dengan kata-kata Nah. bahwa dia agamanya Hanif. Betul. Ya. Sementara di dalam Quran, ada ayat yang berkata, ikutilah mila Ibrahim, seorang yang Hanif. Agama Islam itu dari ajaran Ibrahim Tarik juga, kemana? gitu maksudnya loh Bang. Ajaran agama Ini Islam gimana sih ini itu orang? maksudnya dari agama Ibrahim Oke lah, juga. kita patahkan saja argumennya. Gini, Yang kita patahkan menuhankan argumennya. Allah itu esa, gitu loh maksudnya. Oke, gini saja, gini. Yang menuhankan Kita- Allah itu esa, maksudnya begitu. Kita berbicara secara fakta, bukan berbicara secara halusinasi. Muhammad lahir dari keluarga Quraisy, betul? Betul. Orang-orang Quraisy menyembah berhala, betul? Ya, betul. Oke. Pertanyaan saya, siapa yang ngajarin Muhammad tentang agama Hanif sementara dia tidak pernah ketemu Ibrahim? Sementara semua kaum keluarganya orang-orang Quraisy adalah penyembah berhala. Tiba-tiba Anda halu memaksakan diri mengatakan bahwa dia mengikuti mila Ibrahim, seorang yang Hanif. Ya ajaran Pertanyaan ajaran sebentar, agama belum selesai. Siapa orang yang ngajarin Muhammad tentang agama Hanif? Ya dari orang-orang yang dari Siapa? kerabat-kerabatnya lah. Siapa? Dari kerabatnya lah pastinya. Dia kan penyembah berhala. Kerabat-kerabatnya, Nabi sebentar, Muhammad itu saya konfirmasi, masuk, tidak sebentar, mungkin saya dia konfirmasi jatuh. dulu satu kali lagi. Kaum Taruh. keluarganya orang-orang Quraisy penyembah berhala nggak? Yang menyembah berhala yang tidak. Siapa yang tidak menyembah Zaman berhala? dulu begitu. Siapa yang tidak Ya menyembah berhala? ayahnya Abdullah, ibunya. Emang yang Muhammad namanya- ketemu Abdullah? Ketemu nggak dia sama Abdullah? Ya, tapi kan ajaran agamanya ada, Bang. Ini ngarang Sekarang- bebas Anda sekarang- namanya. Aduh, Ketika Aduh, sebentar, ngomong- Muhammad aduh, pernah susah. ditanya, sebentar, Muhammad pernah ditanya nggak tentang orang tuanya? Terus Apa jawaban aja. Muhammad? Di mana orang tuanya? Gimana tuh? Di mana orang tuanya? Gimana tuh? Di mana, bukan gimana. Di mana orang tua Muhammad menurut Muhammad? Nggak, kurang tahu saya. Maksud Bang Edi Di gimana? neraka. Kapan ada pertanyaan gitu kapan? Astaga. Baik, saya ulangi. Oke, saya putarkan. Ini training nih dia nih. Framing, astaga. Baik, saya tunjukkan kepada Anda ya. Saya tunjukkan. Muhammad pernah ditanya perihal di manakah orang tuamu dan orang tuaku, bapakku dan bapakmu di neraka. Nih. Astaga, kamu orang Islam tapi tidak tahu apa-apa, pantesan kamu mati. Saya tunjukkan. Dan nih. Bentar. Saya tunjukkan, saya balikan kepada Anda ya, biar tidak dibilang fitnah saya. Benar-benar ini saudara-saudara. Aduh. Oke, saya balikan ya. Saya ini. Nih saya tunjukkan kepada Anda. Oke. Kelihatan ya? Mana? Nih. Ini hadisnya ya, perhatikan. Dari Anas bin Malik. Ia berkata bahwa ada seseorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah tempat kembali bapakku?" Di neraka. Ya kan? Dengar nggak? Nanti kamu nggak dengar lagi. Di neraka katanya. Ketika orang tersebut berpaling, Rasulullah SAW memanggilnya lantas berkata, "Sesungguhnya ayahku dan ayahmu di neraka." Puas. Enggak, itu dalilnya tuh menerangkan tentang apa dulu, gitu. Aduh. Kamu bilang bapaknya Muhammad Hanif. Kamu bilang bapaknya Muhammad bukan penyembah berhala. Muhammad bilang di Dia kan neraka. bisa-bisanya aja cari-cari kesalahan Nabi Muhammad tuh paling jago di Cari kesalahan sih. Sekarang saya tanya, menurutmu bapaknya Muhammad penyembah berhala nggak? Enggak. Terus kenapa dia di neraka?
Ya maksudnya ini di ayat ini apa dulu? Tentang apa gitu loh. Kalau dia bersalah ya dia di neraka. Kamu Begitu mandi maksudnya lumpur dulu, tentang ayat ini. Ya, kamu bagusan mandi lumpur. Soalnya kamu belum pantas diskusi dengan saya. Kamu ini Ya, lu mau ngerti nggak yang framing kita omongin? doang kayak begitu susah. Oke, Cari-cari balik kesalahan lagi, Nabi Kemet. Muhammad gitu kan, jelek-jelekin keluarganya. Yang Jelas-jelas lu jelek-jelekin aja Kristen. siapa? Yang ngomong Nah, bahwa taruh, dia di taruh. neraka. Sebentar. Yang ngomong bapaknya Muhammad di neraka saya atau Muhammad sendiri? Ah itu kan dari hadis, belum tentu sahih kebenarannya. Ya, lu cari-cari. Tulisannya itu sahih. Tulisannya saja sudah sahih. Berani kamu dengan sahih Muslim? Berani? Sahih Muslim itu tahun berapa? Apakah dia Ya udah Apa mandi adik lumpur adik di sana, mandi lumpur di sana, mandi lumpur. Berat memang. Dikasih tahu Muhammad yang ngomong sendiri, saya yang disalahin. Yang ngomong bapaknya Muhammad di neraka itu bukan saya, Muhammad sendiri. Astaga. Gimana sih? Kita selamat malam Bang Johan Jojo. Selamat malam Bang Edi. Abang Muslim, Bang. Alhamdulillah saya Muslim. Ya. Melahirkan Jadi channel Edis TV ini digemari oleh orang-orang Muslim, ya. Iya. Buktinya apa? Banyak orang Muslim yang sangat ini pengen naik, cuman ilmunya tidak dibarengi dengan ilmu, itu masalahnya. Iya. Benar. Oke. Dan saya melihat Bang Edi itu adalah seorang yang tercerahkan. Wah, ya tapi masalahnya Anda masih jadi Muslim. Itu yang jadi masalah. Enggak masalah Bang, soalnya mungkin bagi saya itulah cara beribadah saya. Oke, baik. Kita mulai ya Bang ya. Oke, Apa agama Muhammad sebelum dia nerima wahyu di Gua Hira? Nabi Muhammad adalah keturunan dari kaum Quraisy, dari orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Dan di sana ya karena orang-orangnya mungkin karena menyembah berhala dan memberikan apa itu maksudnya penyembahan yang tidak masuk akal dan merugikan, benar nggak? Ada sesembahan yang berdarah-darah mungkin. Dan ya, singkatnya Bang, apa agama dia pada waktu sebelum dia ke Gua Hira menerima wahyu? Konon katanya menerima wahyu. Sebelum menerima wahyu kemungkinan ya Bang, soalnya saya sendiri juga nggak tahu, dan saya kalau dengar dari orang-orang mungkin saya nggak percaya juga. Jadi gini, mungkin lebih ke sifat. Mungkin sifat Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu Jangan itu sifatnya adalah, sebentar, jangan sifatnya gini. ya, Apa agama dia sebelum dia ke Gua Hira dan konon dia menerima wahyu di situ? kalau agamanya mungkin apa itu? Agama Ibrahim ada Hanif, tapi Oke, bersifat baik. tauhid, tapi Oke, bersifat baik. tauhid. Sebentar, oke, baik. bersifat Sebentar. tauhid. Oke. Agama Hanif. Oke, Abang Ya. ada Al-Qur'an di situ? Nggak ada, saya nggak bisa baca Al-Quran. Oke. Saya akan tunjukkan ayat Quran benar. yang menyebutkan apa Ya, agama benar. Muhammad sebelum dia ke Gua Hira coba. ya. Ya. Nah, Jadi, mungkin saya bisa. harus ada datanya dalam Quran. Benar. Nah, bahkan ada seorang ustadz Bang, seorang ustadz yang Ya. bilang namanya Ustadz Effendi dari Jawa Barat. Ya. Muhammad itu adalah sesat pada waktu itu. Iya, karena orang yang berbeda dari orang lain lebih cenderung dianggap sesat. Baik, saya tunjukkan ya. Di dalam Quran surat sabar Bang. Coba. Ad-Duha ayat yang ke-6 ya. Ya, siapa tahu saya juga tercerahkan bisa memberikan pengertian yang Oke. 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 Bang, di dalam terjemahannya ini Bang, ini Ya. sudah dilembutkan lah. Dibilang Ya. bingung, padahal aslinya ya sesat Bang. Sesat. Bingung itu sesat itu Bang, sama ya gini. Lihat ya. Memang, Bang. Ini Bang ya.
Di sini Iya. dikatakan apa? Alam ya ini ya, alam ya jika yatiman fa'awa. Nah, sebentar, Iya. ini ayat 6-nya ya. Terus Iya. ayat 7-nya, bentar Bang, sebentar. Ayat 7-nya. Tuh. Sabar ya. Ayat 7. Nah ini. Wa wajakada dolan fahada. Nah, abang tahu nggak arti dolan? Dan dia coba kalau dibaca di situ ya. Saya nggak tahu Dolan, soalnya. dolan itu bang, dolan itu sama dengan surat Al-Fatihah. Walad dolin itu sama itu. Kalau Iya. dolan itu dia satu tunggal. Orang-orang zolim mungkin Bukan zolim, adalah Bang. Dolan. Iya. Sebegini gini. Iya. Abang pernah baca Al-Fatihah nggak? Pernah baca. Oke, apa arti walad dolin? Apa artinya? Adalah orang-orang yang zolim. Makanya Bukan orang diturunkan. zolim bang, dolin. Ya, makanya diturunkan Aduh, susah ayat. Bang, dengar gini. Pertama. Coba, Karena- waktu Anda, sebentar Bang. Waktu Anda Ya. membaca Al-Fatihah, Anda Ya. kan mengucapkan Ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, Iya. arti dolin tahu nggak apa? Orang-orang yang sesat dan semoga Orang-orang tidak. yang sesat. Tenang dulu Bang, nanti Anda ngomong tenang. Oke, siap. Dolin, siap. dolin Ya. itu artinya orang-orang yang sesat. Kalau Sebelum dolin itu tercerahkan. artinya banyak. Aduh, ngomong terus abang ini belum juga kelar ngomong bang. Nanti abang ngomong bang, tenang. Kalau dolin itu dia jamak orang-orang sesat. Kalau Ya. dolan itu dia tunggal, artinya seorang yang sesat. Abang tahu itu? Benar. Nah, Muhammad itu didapati sebagai dolan. Dia seorang yang dolan. Nah, kita lihat nih, kalau Anda nggak percaya, kita lihat tafsir dari Kemenak nih. Nih ya, tafsir dari Ya. Kementerian Agama Republik Indonesia. Hmm. Ini yang ngomong Kementerian Agama ini ya. Jangan penjarain. Banyak yang ngomong penjarakan. Saya bacakan. Nih ya, tafsir ringkas Kementerian Agama Republik Indonesia surat Ad-Duha ayat 7. Dan bukankah dia juga mendapatimu sebelum menjadi nabi sebagai seorang yang bingung karena belum mengetahui akidah dan hukum yang benar. Lalu dia memberikan petunjuk melalui wahyu dan membimbingmu sampai akhir hayatmu. Dan bukankah dia juga mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, lalu dia memberikan kecukupan kepadamu dan mengelola dengan mengelola dagangan Khadijah dan dengan harta lainnya seperti Ghanimah, memberkatimu dan seterusnya. Nah, Iya. sekarang di sini dikatakan nggak? Dia mendapatimu sebagai seorang nabi yang belum mendapati akidah yang benar. Ya sama seperti orang-orang pada umumnya, Bang. Ya. Setiap Seseorang proses sebentar, pola tenang. pikir Seseorang dan yang belum kepelahan mengetahui kan ada akidah, masanya, Bang. Bang. Seseorang yang belum mengetahui akidah, belum Iya. mengetahui hukum yang benar, sesat atau tidak? Tergantung dari mana kejernihan dan pencerahan kesadaran dalam pikirannya, Bang. Bukan itu pertanyaan saya. Pertanyaan Iya, saya, kalau jawabannya orang belum dari mengetahui itu, bisa akidah, saja. berarti sesat atau Seperti tidak? Anak kecil, bisakah kita menyebut anak kecil sebagai orang yang sesat selama dia belum pernah menerima ilmu, belum pernah juga melakukan sebuah hal yang Apakah di sini Muhammad anak mungkin kecil? Bukan maksud saya. Oke, Itu kan dia dari bukan anak umur. kecil, betul. Umurnya sudah 39, betul. Ya, Nah, dia didapati seseorang tidak mengerti hukum dan akidah, betul, yang benar, betul. karena dia lahir dari kaum Quraisy. Iya, Dan dia- makanya tiba-tiba Anda bilang dia agama Hanif. Makanya saya bilang Anda di sini ngarang bebas. Kalau Agama- dia tidak mengetahui akidah, jangan Anda fitnah dia adalah seorang Hanif, pengikut Ibrahim yang lurus. Kok tiba-tiba Tapi Anda begini. dia jadi pengikut ajaran Hanif yang lurus? Jangan memfitnah. Coba sekarang saya yang ngomong silakan. ya, Bang. Mungkin Silakan. ada benar enggaknya gimana? Mungkin begini.
Dari masa kecil Nabi Muhammad benar dilahirkan dari seorang yang lahir dari kaum Quraisy. Tapi apakah kita bisa memilih kita dilahirkan dari orang yang bagaimana? Nggak Tidak akan bisa. Tidak Bukan bisa, itu kita bahasan tidak. kita, Bang. Bahasan Iya. Abang Ya, ini kayaknya belum. bukan yang dibahas apa yang Saya dijawab tak apa. bicara Bukan dulu, itu. Bang Edi. Yang kita Biar bahas ada bukan masalah penjelasan. dia, bukan masalah dia itu Iya, dilahirkan dilahirkan. dari Tapi- milih mau dilahirkan dari keluarga, bukan itu. Iya. Tapi Yang Nabi kita Muhammad- bahas ini, benar. kita ingin menunjukkan kepada orang banyak sesungguhnya Iya. agama dia apa sebelum menerima wahyu. Nah, makanya di pertanyaannya, dalam- dia dilahirkan dalam- dari orang-orang Quraisy penyembah berhala, Iya, benar, betul? benar. Benar. Jadi Nah, makanya berarti otomatis dia di situ hidup dengan yang membesarkan dia adalah para penyembah berhala, betul? iya, betul Nah, sekali. terus yang masuk ke pikiran dia, yang diceklukin ke dalam pikiran dia, bagaimana ceritanya milah Ibrahim? Nah, maka daripada itu di dalam surat tadi dikatakan bahwa dia adalah seorang yang bingung. Nah, benar kan? Karena dia bingung dengan ajaran dari orang tuanya. Benar. Nah, berarti Dari kaum- agamanya apa? Berarti agamanya apa? Lah, sebelum Lah, ini Bang, iya berarti agamanya apa sebelum umur 40? sebelum ya ikut orang Quraisy, Iya. itu tidak Itu kebenaran Bang. makanya kita harus Itu jujur. adalah ya, Agamanya, Makanya- apa agamanya? Sebentar, saya apa agamanya? jelaskan ikut orang Quraisy tapi Agama di apa? dalam Alkitab Agama apa? ikut orang Quraisy. Maaf saya Iya, nggak apa bisa agamanya? menyebutkan agamanya apa. Ah. Saya nggak bisa menyebutkan. Saya nggak tahu orang Quraisy agamanya Jangan apa. takut, Bang. Nah begini Mari begini. kita jujur, ayo jujur, ayo. Iya. Apa agamanya? Apa agamanya? Ikut orang Quraisy. Iya, agama apa orang Quraisy itu? Benar. Bentar Bang, bentar. Bentar Bang, itu nggak mau ada penjelasan. Sulit ini makanya saudara-saudara. Aku nggak boleh bicara, bener Ya sudah, kan? silakan. Coba bener apa enggak nanti kata-kata. Makanya di dalam Alkitab dikatakan bahwasanya baginda Nabi adalah orang yang bingung. Karena apa? Dia tidak mengikuti dari para kaumnya. Kata siapa dia tidak mengikuti? Dalam Alkitab tadi, Bang. Oke, Dan- sekarang begini. Makanya Kalau diturunkan misalnya- surat sebentar, Al-Fatihah. Sebentar. Ya. Kalau misalnya pada waktu itu sebelum umur 40 tahun dia ke Ka'bah, Mm-mm. dia di situ bersama-sama dengan para penyembah berhala nggak? Bener. Ngapain dia di situ? Ya, ngelempar patung. Iya. Bener. Bukan Tapi ngelempar, bener. muter-muterin Iya, tawa. bener. Nah, Yang makanya sebentar Bang, ini saya buktikan dengan bukti yang lain. Makanya pada Saya waktu dia nggak boleh bener- bilang sebentar, kata Bang sedikit. Edis. Pada waktu dia Oke. umur 40, dia membuat kiblatnya di situ nggak? Belum, makanya Iya. makanya Kiblatnya baginda dia Nabi- tidak mau di situ karena dia tahu itu adalah rumah penyembahan berhala, betul? Betul. Oh, Makanya Betul. dia tidak mau kiblatnya ke situ. Pertama kiblatnya kemana? dia pergi ke Gua Hiro untuk menenangkan diri. Kalau orang Jawa, orang Indonesia bilang mungkin Semedia, tapi kalau bahasa Ya sudah, orang Arab nggak kiblatnya tahu. dia kemana pada waktu itu pertama kali? Pertama kali ya dihadap ke arah yang dia hadap ketika dia sedang bertapa. Bertapa. Iya, kiblat Maksud orang saya Islam menenangkan pertama diri apa? ke Gua Hiro. Kiblat. Bang, kiblat orang Islam pertama kemana? Ya kiblatnya karena suku Quraisy. Ya mandi lumpur dulu. Kenapa yang naik itu orang awam? Nanti di framing lagi dibilang Edis beraninya debat sama orang Islam yang nggak tahu apa-apa. Wahai kaum muslimin wal muslimat penonton setia Edis TV, tolonglah kalau kamu tidak berilmu jangan ngajukan permintaan naik.
Nanti ustadzmu itu mereka lari dari tanggung jawab mereka. Berikanlah tanggung jawab itu kepada ustadz-ustadz. Wahai ustadz, itu coba jawab Edis TV, apa agama Nabi sebelum dia ke Gua Hira itu. Karena di situ dibuat framing, di situ dibuat fitnah bahwasanya Nabi mengikuti kaum leluhurnya, yaitu orang-orang Quraisy. Makanya ayo panggil telepon ustadz kalian. Ya, kita kasih naik ada Rio Riki, silakan. Aduh, gimana ini? Yang kalau yang begini-begini harus tahu. Berisik sekali, Bang. Aduh, baik. Saya turunkan dulu ya. Berisik. Kita kasih naik ada Daeng Saku. Silakan, Daeng Saku. Oke, Daeng Saku dia sudah lari. Kita kasih naik ada sebentar ya. Jessie, perempuan ini. Apa-apa lah. Ayo silakan Jessie. Oke, Jessie sudah turun. Kita kasih naik Daeng Saku naik lagi. Ya silakan Daeng Saku. Aduh, udah sampai kering saudara-saudara. Ya, Daeng Saku, silakan. Apakah Anda seorang Muslim? Alhamdulillah. Silakan, nyalakan kamera Anda. Mari kita berdiskusi dengan baik. Silakan. Muslim Anda ya, betul kan? Tuh, sudah saya kirimkan undangan tuh. Silakan. Aduh, yang kayak gini lagi. Kenapa Bang? Nggak ada Siap. penampilan ustadz-ustadznya gitu loh. Udah nggak pakai baju. Memang kalau membicarakan Allah dan Rasulnya ini memang mereka pantasnya tidak pakai baju karena yang diomongin adalah Allah dan Rasulnya ini. Ya sudahlah, apa-apa. Silakan. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Nah, kita pakai baju gitu loh. Nggak pakai baju, uraan, gimana ini lawannya di TV ini Islamnya kok gini semua? Silakan Bang, apa agama Muhammad Kenapa, Bang? sebelum berumur 40? Agama Tauhid, itu Hanif. Kenapa itu? Agama Masalahnya Tauhid. gimana tuh? Ya, Dapat siapa yang ngajarin dia agama Tauhid? tidak ada yang ngajar itulah istimewanya. Itu dari Allah. Ya udah Bang, kalau begitu Bang, kalau jawabannya ngasal begitu Bang, ya udah Bang, kalau begitu Hindu agamanya ini. Ya, Mana Hindu. asal? Mana asal? Siapa yang ngajarin Hindu? Tidak Gak ada asal itu. dalilnya, dia tahu Tidak ada sendiri. Loh, kan kamu jawabnya gitu, gak ada Tidak ada data, asal. jawab aja. Sekarang kamu bilang dia Hanif, Terus datanya dari mana? Jangan dulu. Kalau kamu minta data kamu Tuhanmu siapa jangan. Kenapa yang Gimana naik model-model datanya, begini coba yang sembala. ini yang naik ini saudaranya aku. Juma ini aduh. Sembal gimana mah? Ngomong aja kok nggak lurus. Kau ngomong yang lurus. Aduh, bahasa Indonesia aja kok nggak lurus. Gini loh, kalau ngomong itu jangan ngarang. Muncul lagi. Kok tiba-tiba muncul lagi. Kalau ngomong jangan ngarang. Gitu loh. Kalau berbicara itu, kalau ngarang, nanti dibilang begini, sebelum umur 40, agama Muhammad Hindu. Ah, gimana coba? Siapa yang ngajarin? Gak ada. Memang udah begitu. Ngapa? Aduh. Susah. Assalamualaikum, selamat malam Niti Nangtu.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Sehat-sehat. Ya, silakan, Selamat Bang. malam. Selamat malam. Silakan Bang, nyalakan kamera. Oke, boleh-boleh. Bentar ya. Silakan. Oke. Abang Muslim ya Bang ya? Iya, Bang. Saya Muslim. Oke, baik. Muslim banyak yang suka channel ini. Ya, baik. Begini Bang. Kita ini sedang membahas apa agama Muhammad sebelum dia ke Gua Hira. Kenapa ini penting? Untuk menunjukkan Islam itu yang bikin siapa? Apakah Islam ini dibuat, diciptakan oleh seorang penyembah berhala yang namanya Muhammad? Itu yang mau kita buktikan. Betul atau tidak itu? Ya, oke, baik. Begini. Apa agama Muhammad sebelum dia berumur 40 tahun alias pergi ke Gua Hira mendapat wahyu pertama kali? Sebelum Nabi Muhammad, adanya agama Islam gitu maksudnya. Sebelum umur 40 tahun, agama Muhammad itu apa? Secara literasi sih yang saya tahu itu agama nenek moyang kayak Zoroaster, kurang lebih seperti itulah. Mohon maaf kalau saya salah, mohon dikoreksi. Ini luar biasa ini Coba sebentar Bang. Supaya tidak dibilang fitnah nih. Apakah betul Anda Muslim Bang? Betul. Muslimah? Coba, bukan, Mak. Bukan muslimah. Loh, gimana? Tadi Anda bilang Anda Muslim. Ini gimana nih Anda ini? Tidak boleh begitu. Di Muslimah channel tadi. Edis TV tidak boleh memfitnah Bang. Abang Muslim? Iya, Muslim. Cuma tadi saya Muslim tadi salah dengar bukan mungkin Muslim. tadi. Yang benar Saya- dulu Abang. Jangan apa? Aduh, nggak jelas nih orang. Bang, dengarkan saya. dengerin dulu, Bang. Tunggu. Saya melarang orang memfitnah agama Islam dengan orang ngaku-ngaku Islam. Biarlah seperti itu di channel-channel Islam. Kalau di channel Islam, Bang, Iya, orang iya. Islam ngaku-ngaku Kristen untuk menjelek-jelekan agama Kristen banyak. Di channel saya, Iya, iya, no, nehi. Saya larang keras. Kalau Anda betul Muslim, coba bacakan satu surat dalam Quran. Silakan. Enggak, dengerin dulu, Bang. Tadi itu Bukan. saya dengar, Gini. Bang, Sebentar, saya konfirmasi dulu. Anda Muslim atau tidak? Muslim asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tuh. Jelas. Oke, Muslim. Coba bacakan satu ayat dalam Quran, coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sah ini Muslim ya. Oke, sah. Nah, jadi Anda sudah mengakui bahwa agama Muhammad sebelum umur 40 bukan agama Islam. Dan agama Islam belum ada. Anda sudah mengakui itu? Iya. Oke. Lalu apa agama dia? Secara literasi yang saya tahu itu Zoroaster. Zoroaster. Baik. Pertanyaan saya, berarti seorang Zoroaster lah yang menciptakan agama Islam, betul? Secara runtutan kebudayaan iya sih kayaknya. Nah, ini teman-teman ya. Ini makanya begini, kalau diskusi itu akan menghasilkan kejujuran begini. Jadi saya konfirmasi satu kali lagi ya teman-teman ya. Ini namanya Bang siapa Bang? Nangtu. Dia seorang Muslim, dibuktikan dengan kalimat syahadat, dan dia mengaku bahwa Muhammad sebelum menciptakan, membuat agama Islam adalah seorang Zoroaster. Dan menurut dia, agama Islam adalah dibuat oleh seorang Zoroaster. Betul? Betul. Kita kasih kesempatan Muslim yang lain untuk membantahnya. Kita kasih naik, ada Rahman. Coba silakan Bang Rahman. Ini fairnya channel di sini begini, harus diundang Muslim yang lain nih untuk mengkonfirmasi betul atau tidak itu. Nah, silakan Rahman. Muslim ya Bang ya? Bang Rahman Muslim Bang. Nah ini mah ya, Rahman ini dipanggil-panggil gak dengerin. Rahman, Anda dengar? Oh, ini Edis TV Ya, yang waktu silakan. mengundang saya ya. Silakan, Bang. Yang pengen debat sama saya. Silakan nyalakan kamera dulu. Ini seorang Muslim di atas Anda sudah mengakui agama Islam itu adalah agama yang dibuat oleh seorang Zoroaster namanya Muhammad. Menurut dia, bantah dong silakan.
Silakan, nyalakan kamera Anda. Apa tadi? Silakan. Ulang dulu. Gimana? Ulangi tadi saya dengar pertama pernyataannya sebelum Nabi Muhammad masuk ke Gua Hiro, itu tadi pertanyaannya. Ya, dan sudah Ya, dijawab. apa agama Agamanya Nabi dia Muhammad? Zoroaster. Waster. Oke. Saya pertegas sekali lagi. Nabi Muhammad mengikuti agama nenek moyangnya, yaitu agamanya Nabi Ibrahim yang Oke. agama yang Hanif, paham? Oke, kita buktikan. Siapa nenek moyangnya Muhammad yang mengajarkan Muhammad agama Hanif? Aduh, Tuanku. Sudah ada terdata situ. Yang Anda nggak usah tanya sama ngarang. saya. Siapa namanya? Sebutkan. Jangan ngarang. Oke, kita debat enak. Ketika saya menjawab pertanyaan saya dibalas juga ya. Oke? Kau jangan Paham? ngeliatin kemana-mana. Enggak. Di diskusi kau Saya, jangan kan? kau ngeliatin. Anda- Kau lagi masuk kamarnya siapa itu? Kau lihat. Kau ngintip-ngintip keluar. Kau jangan-jangan masuk kamar perempuan. Sebentar. Pertanyaan saya bukan itu. Shh. Pertanyaan Anda saya bukan itu. sama-sama dengan Jackson. Kalau Pertanyaan pertanyaan saya Anda lari-lari. kepadamu. Shh, shh, Kalau dengarkan. Anda sama dengan Jackson, peneliti yang lain, ketika saya bertanya, semuanya Rahman, lari. Kamu bilang boleh bertanya? bahwasanya agama Saya dia bertanya dulu, agama boleh? Hanif. Oke, saya Nah, boleh saya bertanya tidak? konfirmasi dulu sama kamu. Siapa yang ngajarin dia agama Hanif? Saya boleh bertanya tidak? Enggak, bentar dulu. Saya boleh bertanya. Enggak, saya konfirmasi dulu statementmu yang Saya bohong itu udah loh. jawab. Saya udah jawab. Saya bikin Iya. pertanyaan dulu, boleh? Siapa yang ngajarin dia agama Oke. Hanif? Halo, saya bikin pertanyaan lah. Kau aja macam mana pula itu saya bikin Karena pertanyaan. kamu Anda takut. ngarang. Yang Anda ngajarin dia takut. agama Hanif siapa? Anda takut. Loh, Anda belum takut. Anda takut. Ya, saya takut. Coba saya tanya. Oke. Niti Nang Oke, tuh. saya detailkan sedikit Kira-kira ya jawaban sama dia Anda. ngarang nggak ini? Kok tiba-tiba Muhammad tahu ajaran Ibrahim sebelum Anda umur tahu. 40? Bentar. Anda tahu Nabi Muhammad. Gimana? Udah. Sebelum umur Udah, Anda 40, tahu. dia kan belum menerima wahyu, betul? Hmm. Nah, tiba-tiba kata si Rahman, dia pengikut agama Milah Ibrahim. Siapa yang ngajarin dia? Itu makanya Anda belajar dulu. Kenapa? siapa yang ngajarin? Bibir Anda sendiri Anda tidak paham. Enggak, yang ngajarin siapa? Anda Yang mau ngajarin belajar, agama Hanif Anda- kepada Muhammad siapa? Anda mau belajar agama Nabi Muhammad, sementara bibir Anda tidak paham. Ya, cuman ngoceh terus. Aduh, Bang. baru turun. Iya, sebelum umur 40, Muhammad kan belum menerima wahyu. Iya kan? Iya. Sementara kaum keluarga dia, orang-orang Quraisy, nggak ada yang beragama Hanif. Kok tiba-tiba dia dapat agama Hanif dari mana? Ini kan yang namanya yang disebut dengan asumsi liar. Kalau begitu bilang aja Muhammad Hindu, gitu aja bilang. Iya kan? Siapa yang ngajarin? Ya nggak ada. Pokoknya dia Hindu. Apa ini? Begitu. Nah, ini menarik ini, Bang. Menarik ini. Kita kalau berbicara, kalau menurut saya pribadi ya, kalau Zoroaster saya tidak setuju. Kenapa saya tidak setuju? Gini. Karena di dalam literasi agama Islam tidak ada yang menyebutkan bahwa orang-orang Quraisy itu penganut Zoroaster, Bang. Penganut Zoroaster itu orang-orang Persia. Dia lagi sibuk. Oke lah Bang, kalau lagi sibuk saya turunkan dulu. Nanti boleh naik lagi Bang ya, boleh naik lagi. Tidak ada literasi, terima kasih Aseng. Tidak ada literasi dari agama Islam yang menyebutkan orang-orang Quraisy, nenek moyang Muhammad itu penyembah api atau Zoroaster. Nggak ada. Yang disebutkan oleh literasi Islam, nenek moyang Muhammad yaitu orang Quraisy, kaum keluarganya itu adalah orang-orang musyrik. Ya, orang-orang musyrik artinya mereka penyembah berhala. Mereka menyembah Lata, Uzza, Manat, dan 360 berhala di Ka'bah. Itu yang disebutkan oleh literasi Islam. Ya, ayo silakan. Kita kasih naik mbak kita ini, mbak.
Tono. Ya, Mbak Tono. WMS Nomani. Silakan WMS. Nomanimos. Ya, WMS Nomanimos. Muslim, Bang? Tidak Bang Edis. Abang Saya bukan Muslim, Kristen. Bang. Iya, saya Kristen, tapi saya mau tanya satu di Abang dulu. Saya selama ini ikut Abang punya ini bagus, cuma saya mau tanya ini, Bang. Oke, silakan nyalakan kamera, Bang. Kamera nyala dulu, silakan. Silakan. Bang, Silakan, Bang. Apa yang saya mau Anda tanyakan, Bang? dari Papua, Bang. Satu pertanyaannya begini. Saya orang Kristen, tapi yang saya bingung di orang Islam ini di Indonesia ini, kenapa Al-Quran ini kan di Indonesia? Al-Quran ini kenapa tidak pakai bahasa Indonesia? Yang sampai sekarang saya ini masih Ada, Bang. Terjemahannya ada. Cuman memang faktanya kebanyakan orang-orang Islam membaca Al-Quran tidak dibaca terjemahannya. Makanya sering sekali mereka mengucapkan, melafalkan itu ayat-ayat Quran tanpa mengerti artinya. Saya pernah melakukan survei tahun 2014. Ya, saya buat angket. Dari 100 orang Islam yang saya survei, 98 tidak mengerti apa yang dia ucapkan ketika mereka membaca Al-Quran. Contoh, ini fakta, Bang, saya nggak bohong ya. Iya. Jadi saya pada waktu itu bulan puasa, saya masih ingat. Bulan puasa pada waktu survei itu saya lakukan sebulan lamanya. Nah, berhentilah saya salah satunya di warung penjual kelapa muda. Nah, ketika saya mampir ke situ pada waktu itu kurang lebih jam 4 sore, dia masih persiapan, belum berbuka puasa. Orang-orang masih beli dibawa pulang gitu. Nah, beli saya buka di situ, saya minum di situ. Dibilang, "Nggak puasa, Mas," katanya. "Oh, nggak puasa, Bu," saya bilang. Nah, saya non muslim. "Oh, non muslim ya. Bu, saya mau tanya-tanya boleh nggak tentang agama Islam?" "Boleh," begitu. Nah, Ibu sholat. Ibu ucapkan ihdinas siratal mustaqim nggak? Nah, jadi kata ihdinas siratal mustaqim itu saya pernah survei kepada 100 orang Islam. Nah, 98 itu nggak tahu. Betulan, itu hasilnya begitu. Jadi ketika ibu ucapkan ihdinas siratal mustaqim, ibu nggak tahu artinya, nggak tahu. Nah, jawabannya apa? Yang penting kan Allah ngerti, katanya. Itu jawabannya kebanyakan seperti itu. Makanya saya bilang, memang itulah mirisnya. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak mengerti artinya. Mereka membaca, pandai mengucapkan huruf Arab tapi tidak mengerti artinya. Supaya tidak dibilang fitnah ya. Karena kalau saya ngomong ini sudah banyak yang panas ini. Panas mereka panas. Nih, jangan saya ngomong. Kalau saya ngomong nanti mereka panas. Ustadz saja yang ngomong ya, Ustadz nih. Itu diakui oleh Ustadz Munsir Situmorang. Nih ya, Ustadz Munsir Situmorang. Dengarkan. Dia bilang banyak orang Islam tuh seperti keledai. Dia yang ngomong, bukan saya. Dengarkan. Bukan saya ya, dia yang ngomong. Dengarkan ceramahnya. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Bentar. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Nah. Waduh, Bang, ini lihat sebelah ini, waduh bahaya ini. Yang ngomong itu Ustadz, bukan saya. Begitu. Bang, ada satu lagi yang saya mau tanya ini. Jadi satu-satu Bang, nanti kalau kebanyakan kasihan nanti yang antri Bang. Satu-satu ya Bang ya. Kita kasih kesempatan yang lain, oke Bang? Oke. Ya. Maaf ya Bang ya. Oke, Bang. Turunkan Ya. ya Bang ya. Maaf ya Bang ya. Ya, enggak apa-apa. Ya. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya kan sudah ada lagu. Ya. Lagunya itu sudah dibuat. Cuman nggak tahu kenapa masih saja sampai sekarang orang-orang Islam masih tidak mau melaksanakannya. Ada lagunya.
Semuanya. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama baca Quran dan maknanya. Cuman karena mereka nggak mau dengar ya kita bikin aja lagu baru. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama malam-malam nonton Edi. Yang kedua mengajak para tetangga. Ibu-ibu, bapak-bapak nonton Edi. Kan begitu saudara-saudara. Iya betul. Betul. Karena apa? Karena disuruh baca Quran dan maknanya mereka nggak mau. Jawabannya sama. Yang penting Allah mengerti artinya. Kamu ngerti tidak artinya? Gitu. Loh, jangan membuat channel ini itu negatif gitu loh. Dampak negatifnya jangan, tetapi lihat nilai positifnya. Supaya apa? Supaya kalau baca Quran kamu ngerti apa yang kamu baca. Jangan setelah kamu baca Quran, apa yang barusan kamu baca nggak tahu. Gimana? Yang penting dapat pahala. Bahkan udah ada loh. Sudah. Saya cari ya. Saya cari. Mungkin masih ada videonya di sana. Jadi ada seseorang buat video. Videonya itu isinya begini. Doanya bahasa Arab. Surganya bahasa Arab. Kitabnya bahasa Arab. Ini mencurigation ini. Sebentar. Jangan-jangan masih ada videonya, teman-teman. Saya cari dulu ya. Siapa tahu masih ada ya. Saya cari bentar. Suara keledai ini. Sebentar. Kita bukakan TikTok saya nggak ada di sini. Teman-teman ada nggak itu ya? Sebentar. Saya ambil dulu ini saya. Bentar. Sorry. Ini apa ya? Nih. Ini. Bahasa Arab, malaikatnya bahasa Arab, sholatnya bahasa Arab, rukun Islam terakhir kudu munggah haji mengarab. Iki curiga, iki permainan. Loh, itu orang Islam sendiri yang ngomong. Dengerin, saya ulang, dengerin ya. Iki curiga, coba dengar. Saya ulangi satu kali lagi. Yang ngomong ini orang Muslim sendiri. Saya cuman menggaungkannya. Saya putarkan ulang. Perhatikan. Baca bahasa Arab, nabinya bahasa Arab, malaikatnya bahasa Arab, sholatnya bahasa Arab, rukun Islam terakhir kudu munggah haji mengarab. Iki curiga, iki permainan politik Loh, dia sudah mikir begitu loh, gimana? Disuruh bahasa Arab. Nggak ngerti pokoknya bahasa Arab. Munggah haji nang Arab. Di surga besuruh bahasa Arab. Mondok suruh belajar bahasa Arab. Iki curiga, mencurigation. Dia udah bilang begitu. Loh, kamu pikir sampai situ nggak? Gimana? Kenapa kamu harus sholatnya bahasa Arab? Belum lagi kalau ada acara penyambutan pokoknya apa aja lah, asal ada diundang. Terus Anda buka suatu pasti bahasa Arab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah walhamdulillah. Makin panjang nanti Arabnya itu. Pinter ini orang. Ustaz nih. Kenapa seperti Apa jamaah itu tahu waktu kamu kalau ngomong itu harus makin panjang Arabnya. Semakin dia panjang Arabnya, itu nanti jamaah-jamaah itu nanti ngertinya ini ilmunya, ini Islamnya kuat. Padahal itu jemaah itu nggak ngerti apa yang dia omongin itu. Betul saudara-saudara.
Di sini itu telah terjadi penjajahan budaya. Sekarang gini ya, pegang omongan saya, 30 tahun ke depan, masih ada nggak nanti orang yang pakai nama Indonesia? Coba nanti 30 tahun ke depan, lihat nama-nama anak sekarang. Fahrudin, Hamzah, Siti, Kapatimah, Koidijah, Nasruddin, semua udah begitu. Namanya semua sudah Arab, semua Arab. Betul, saudara-saudara. Bahkan saya takut. Nih, saya takut. Tapi ketakutan itu sebenarnya sudah diselamatkan oleh agama lain. Bahwasanya tidak akan ada lagi nanti orang-orang yang menggunakan baju-baju asli Indonesia. Sanggul, kebaya, itu kan. Udah nggak ada lagi nanti. Karena haram. Itu haram. Haram. Itu memperlihatkan aurat, saudara-saudara. Lo kalau nggak percaya, lihatin sekarang. Semuanya sudah jilbaban, baju. Udah begitu. Loh. Anda tidak tahu, saudara-saudara. Nih. Anda tanya sama Ustadz Anda kalau nggak percaya. Pak Ustadz, bagaimana pakaian seperti ini? Sebentar nih ya. Nih, saya kasih tunjuk nih. Bentar ya. Kita kasih tunjuk dulu. Pakaian-pakaian khas Nusantara yang sangat cetar membahana. Ya, kita lihat. Kita kasih lihat. Nah, oke. Lihat ini. Coba teman-teman. Baju-baju seperti ini. Ya. Coba tanya Ustadz, Pak Ustadz, bolehkah tidak pakai baju seperti ini? Haram. 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 Mbak, yang lain. Bentar. Nih. Pak Ustadz, baju begini bagaimana Pak Ustadz? Haram. Tidak boleh pakai baju begitu. Haram. Haram. Loh, teman-teman, Anda harus melihat jauh ke depan. Ya, yang seperti ini itu akan hilang di dalam agama Islam. Pegang omongan saya, pegang omongan saya. Yang masih pakai seperti ini itu Islamnya itu Islam yang tidak menjalankan agama Islamnya dengan ini. Kalau dia wah bukan begini. Saya tunjukkan pakaian yang syariah. Bentar. Pakaian yang syariah. Harus kita tunjuk nih pakaian yang syariah muslimah ya. Yang seperti apa pakaian yang syariah? Bentar, aku tunjukkan pakaian yang syariah. Kita lihat ya. Sabar, kita bandingkan nanti yang mana. Sabar. Sabar ya, agak telat ya. Agak lelet. Nah, ini. Ini yang seperti ini. Kalau yang begini Pak Ustadz, itu baru mantap. Yang seperti ini, saudara-saudara, yang seperti ini. Sedangkan yang begini, pegang omongan saya ini, pegang omongan saya. Yang tadi, yang satunya tadi, mana tadi satunya? Yang ini, aduh, mana sih tadi? Aduh. Ini kan pakaian syar'i, ya. Yang pakaian yang satu lagi, oh ini. Nah, yang ini, itu akan hilang. Nah, yang ini akan hilang, digantikan dengan yang ini. Nah, ini. Nah, itu. Betul, saudara-saudara.
Nih, inilah pakaiannya. Sekarang coba lihat di jalanan, di mana-mana kan gini semua. Ini di jalanan sekarang begini semua ini. Udah baru berapa tahun, bentar lagi yang begini-begini. Yang begini-begini nggak ada lagi. Yang begini-begini nih. Nah, yang pakai begini besok itu yang non-muslim saja. Enggak. Buktikan omongan saya. Kalau kalian nggak percaya, besok yang pakai begini itu yang non-muslim. Yang Islam semuanya besok udah begini. Nah, gini. Kondangan kah? Acara apakah? Pakai begini. Sekarang masih ada yang begini-begini, jumlahnya tinggal sedikit. Yang ini, yang begini, dikit udah. Oh. Coba Pak Ustadz ngelihat yang begini, haram. Itu haram. Yang begini-begini haram ini. Nih. Haram ini yang begini-begini nih. Coba lihat begini-begini, haram. Gimana tidak haram? Bagi mereka, saudara-saudara. Karena katanya memperlihatkan aurat begitu. Karena bagi mereka semuanya aurat perempuan itu. Mau Anda lihat jidatnya kayak aurat. Mau Anda lihat apanya jempolnya kayak aurat. Memang saudara-saudara. Ya mungkin karena salah lagi nih. Ya mungkin karena ya orang-orang Arab mungkin nafsunya tinggi begitu kan. Sehingga mereka itu nggak biasa melihat ada sebagian perempuan itu yang kelihatan tuh nggak biasa. Nah, kita orang Indonesia biasa-biasa aja itu ngelihat begitu. Gimana saudara-saudara? Masa kita jadi diakal-akalin sama orang Arab? Berat saudara-saudara. Kebaya menjadi haram. Kenapa kebaya haram? Karena kelihatan auratnya katanya. Mana ada kebaya itu terus bagian ininya nggak ada atasannya atau bawahannya, coba. Ya namanya aurat perempuan itu ya payudara sama di bawah pusar sampai ke paha itu. Maksudmu kepalanya juga aurat. Susah. Oke, kita kasih naik ada Aryan Soleh. Silakan. Saudara Aryan Soleh. Nah, biar ada teman-teman CCTV yang merekam seseorang pakai begitu, cadar-cadar begitu. Nah, susu, dekolgen, apa semua masuk ke dalam. Ya kan? Masuk semua ke dalamnya itu. Nah. Ya, silakan Bang. Abang Muslim? Muslim, Bang Edis. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Abang tanggapi? Silakan. Enggak, tema konsep Bang Edis sekarang membahas itu apa sih? Untuk menjawab dan meluruskan fitnahan-fitnahan orang-orang Islam, Bang. Ya, aduh, masa saya ngomong terus, Bang? Baru gabung nih, Bang Edis. Jadi fitnah apa yang merasa difitnah nih, Bang Edis? Baik, saya kasih contoh, Bang. Nih fitnahnya nih, saya kasih tunjuk. Nih, Abang tahu nggak siapa orang ini? Bentar. Saya tampilin dulu mereka ini. Gak apa-apa disebut aja Bang Edis kita. Ya, sebentar, saya tampilin saja biar lebih ini. Sebentar, saya tampilkan di layar ya Bang ya. Sabar Bang ya. Karena ini terlalu banyak ini. Nah, Abang kenal dengan dua orang ini. Abang kenal dengan dua orang ini enggak? Kenal enggak? Dua orang ini. Yang satu ini namanya Irene Handono. Yang satu ini namanya Donditan. Apa yang mereka bahas? Yang mereka bahas adalah kitab sucinya orang Kristen. Yang mereka bahas apa? Paulus, Yesus. Kan tidak etis Bang. Masa dua-dua Muslim bahas agama Kristen? Nah, di sini saya nggak mau kayak mereka berdua ini. Saya undang yang Muslim. Nah, fitnah mereka salah satunya ini Bang.
Kutampilkan. Ini fitnah mereka nih. Nih. Sebentar, saya balikin dulu badan saya biar kelihatan ya Bang ya. Abang lihat nggak itu Ya. kaosnya Pak? Yesus. Yesus. Terus, dia pakai kaos Yesus itu buat apa? Nggak tahu Bang. Oke, Coba jelasin. saya jelasin. Dia pakai kaos Yesus itu untuk apa? Untuk mengatakan bahwa Islamlah yang menjalankan ajaran Yesus. Bahkan dia katakan Yesus itu Islam. Nah, inilah salah satu tujuan saya live seperti ini. Nah, jangan ketika kalian ngomong, ini sebentar, nanti ada ngomong panjang lebar. Jangan waktu orang Islam kayak begini, oh itu namanya syiar dan dakwah, kalian oten-oten tuh harus mengikuti ini loh, betul. Bahwa Yesus itu juga seorang Muslim, kami inilah mengikuti Yesus. Giliran saya tanggapin langsung lapor polisi. Selamat malam Pak. Ini ada seorang Kristen ini bahasin agama Islam ini, penistaan agama ini. Apa kayak begini ini, dunia macam apa ini? Kalau kalian bahasin agama Kristen aja. Nah silakan, apa tanggapan Anda? Sebetulnya itu bukan fitnahan kalau menurut saya Bang Edis. Karena begini, kalau Bang Edis membahas tentang agama Muslim atau Islam ya, sedangkan di internal Kristologi, di internal keimanan Bang Edis sendiri, masalah Yesus saja masih jadi perdebatan sampai sekarang. Masalah eksistensi Tuhan masih jadi perdebatan. Kalau memang Bang Edis merasa jangan itu ngalihkan tema dulu Bang. Tema gini. Temanya itu begini loh. Anda kan berkata bahwasanya apa yang saya katakan itu tidak benar atau fitnah. Padahal sebenarnya kalianlah yang memfitnah. Jadi ini ada dua sudut pandang. Makanya kita temukan ini. Ini menurut versi Islam yang dikatakan oleh Donitan itu benar. Makanya karena benar didukung oleh orang-orang Muslim. Banyak tuh yang dukung tuh. Ada Deddy Mizwar juga sudah mulai bergabung dengan mereka tuh. Deddy Mizwar, Ari Untung kan udah gabung ini sama mereka, ya kan? Tahu saya itu, mereka kumpul-kumpul itu, saya tahu itu, tahu. Ya kan? Nah, sekarang bagaimana dengan orang Kristen? Orang Kristen kan juga punya sudut pandang, punya persepsinya sendiri. Nah, ketika kami ngomong begini, kenapa dilaporkan polisi? Gitu. Gini, Nah, Bang Edis. kalau memang yang saya katakan salah, coba tunjukkan. Selama Anda nonton saya, satu fitnahan saya tentang agama Islam apa? Sebutkan, silakan. Kalau memang kita itu tujuannya mencari kebenaran, sama seperti saya, kalau memang tujuannya mencari kebenaran, maka saya akan dengarkan selama Bang Edis menjelaskan, 1 jam pun saya dengarkan. Tapi kenapa ketika saya menjelaskan baru berapa detik udah langsung dipotong? Kalau Karena Bang Anda Edis mengalihkan dikasih pembicaraan, mengalihkan topik Anda. apapun yang namanya pengalihan, apapun yang namanya argumentasi dan narasi, nanti pasti ujungnya akan mengarah ke tema itu, pertanyaan itu sendiri, Bang Edis. Begitu, supaya apa? Terpahami, tersampaikan narasinya. Nanti arahnya pasti menjangkau ke arah tema itu. Makanya Oke, dibiasakan sekarang begini saja. Kalau Selama Anda nonton sudah saya, dipotong lagi saya, sudah dipotong bukan lagi. untuk mempersingkat, Sedikit, baterai saya udah sedikit ngedrop, lagi, baterai saya sedikit baterai saya udah merah, udah mau Oh mati. gitu, Gini, siap. Oke. saya udah live lama Bang, Abang baru dateng, gimana sih ini? Saya sudah live lama loh ini. 3 jam, bayangkan Anda udah 3 jam, udah bibir udah kering ini, udah lapar. Gini, Bang, saya tanya Anda, selama Anda nonton saya, pernah nggak Anda dapati saya melakukan fitnah terhadap agama Islam? Fitnah saya belum mengarah sampai mengatakan atau memvonis Bang Edis fitnah. Tetapi kalau saya bilang Bang Edis gagal paham, sangat gagal paham Contoh banget. satu gagal pahamnya yang mana? Barusan bahas apa aja salah semua, bahas tentang Yang mana? Yang mana? Ya tentang busana,
tentang busana yang katanya kalau begini katanya Ustadz haram. Padahal kan itu kita Islam itu menganjurkan menutup aurat Oke, kan. baik. Sekarang saya tanya sama Anda. Oke, sekarang saya tanya sama Anda. Menurut agama Islam, menurut ini ya, menurut versi ulama nih ya, tentang juga orang Islam aurat tidak perempuan dapat itu berbahasa Arab. kepala perempuan, sebentar, rambut perempuan itu aurat nggak? Yang bukan aurat hanya mata dan telapak tangan. Oke, yang bukan aurat hanya mata dan telapak tangan. Kebaya, Anda tahu kebaya? Ya. Ditutup nggak kepalanya? Ditutup nggak mukanya? Kebaya kan baju. Mulai. Baju, Sebentar dulu, sebentar. Kebaya, gini, pakaian sebentar bang. Bang, kebaya itu, pakaian kebaya itu nutupin muka nggak? Enggak, berarti menurut kaidah yang dijelaskan oleh para ulama yang menyesatkan kaum muslimin wal muslimat, berarti sesat nggak pakaian itu? Haram nggak pakaian itu? Seharusnya haram. Terus kamu kok fitnah saya? Kamu bilang saya gagal paham, gimana? Kok bisa kau bilang saya gagal paham? Sedangkan kamu sendiri bilang itu haram. Gimana sih? Kemudian kalau oknumnya yang berbuat bukan berarti ajarannya yang salah. Oknum sih gimana sih? Gini saja, saya tanya Anda. Menurut Anda, kebaya haram nggak dipakai oleh orang Islam? Gini. Islam Jawab singkat. Jangan, nggak ada puter-puter. Gini, sekarang jawab singkat. Kebaya, tenang. Kebaya menurut agama Islam haram nggak dipakai oleh wanita muslim? Selama sesuai dengan aturan syariah nggak haram. Bukan kebaya. Emang kebaya ada penutup kepalanya? Sebentar, kebaya ada penutup rambut nggak? Tapi kan ada pelengkapnya, kebaya yang juga ada kerudungnya. Yang namanya kebaya itu nggak ada kerudungnya, Pia. Yang namanya kebaya itu, nih saya tunjukin kebaya. Aduh, ini orang-orang ini susah ngomong sama mereka, ini susah betul. Tapi itulah teman-teman ya, disitulah saya itu mengalami depresi. Saya itu udah pengen pensiun sebenarnya, tapi teman-teman ini, bang, kok nggak live bang? Kalau dalam hati saya, aduh saya gojek aja lah dalam hati saya. Aduh, betul-betul saudara-saudara. Nih, lihat ya, bang, ini yang disebut dengan kebaya, bang. Saya kasih tunjuk ya. Nih, kebaya. Kita bahas langsung ke inti aja Bang Edis. Iya, Katanya tenang, barusan katanya baterainya habis. Saya mau jelasin. Iya, ini mau habis bang. Sedikit lagi ini mau habis. Sedikit lagi mau habis ini bang. Tenang. Saya dengerin. Oke. Nih, ini asli nih contoh ya. Contoh ini asli kebaya Jawa. Kita pakai kartun asli aja ya. Kartun atau asli? Bentar, saya cari yang asli bang ya, jangan yang kartun ya. Nih. Terserah apapun itu. Bentar, yang asli aja ya, biar kita kasih. Nah. Nih, kita kasih tunjuk contoh kebaya. Ya, terus nanti disampaikan juga maksudnya di situ apa gitu loh. Kalau saya sendiri paham arahnya kemana Bang Edis mau bernarasi itu paham. Cuma saya ikuti aja alurnya. Nanti akan saya tunjukkan kepada Anda apakah nih ini ori Bang nih. Ini yang kita ambil bahkan foto lama nih Bang, foto kuno. Nih, ini orinya nih. Ini Bang kebaya ori diambil oleh di zaman Belanda dulu. Pakaian asli ori ini kebaya ya Bang ya. Nah, menurut agama Islam tadi Anda bilang ya, muka, rambut itu aurat semua, betul? Yang bukan cuma mata, betul? Ya. Nah, berarti kalau pakaian seperti ini, kebaya yang orisinil begini, haram nggak? Kalau dari kaidah Islam haram. Ya sudah, kamu yang ngomong sendiri haram. Kok
kamu salah? Kok kamu bilang saya gagal paham? Gimana? Kamu ini gimana sih? Kamu sendiri bilang haram, kamu bilang gagal paham. Boleh saya jelasin? Silakan. Apakah kebaya yang difoto itu sudah sesuai dengan kaidah Islam atau bukan? Atau itu kaidah Iya, Islam atau kaidah berarti budaya? berarti kebaya yang orisinil, kebaya yang asli itu haram dipakai oleh perempuan muslimah, betul? Ya jelas. Terus Ya sudah, terus kok kamu bilang saya gagal paham? Di mana gagal pahamnya saya? Saya gagal pahamnya gini ya. Saya bilang Bang Edis gagal paham. Kebaya itu pakaian budaya. Yang ditunjukkan tadi kan Udah, pakaian intinya budaya. gini saja Bang. Intinya Anda ingin mengatakan gantilah kebaya itu dengan pakaian Arab. Gitu bilang. Sehingga Pak bajunya harus begini nih. Inilah baju yang kalian bangga-banggakan, yang ustadz-ustadz itu bangga-banggakan supaya kaum muslimah itu memakainya. Ini pakaian begini. Nih loh, nih. Nih, saya balikin lagi kamera saya. Ini namanya 1:10 berat Bang sekali. Edis. Ini namanya 1:10. Saya ngomong 1 detik, kamu iya, saya ngomong 1 menit, kamu 10 menit nyerocos. 1:10. Nih, saya balikin kamera saya ini. Inilah pakaian yang menurut kamu asli tidak melawan syariat Islam tuh ini. Ya kan? Lemper, seperti lemper. Betul. Nah, ini. Loh, bahkan sudah ada pada waktu itu lomba renang pakai baju yang syariah. Biar saya tunjukin lagi, Banyak Bang nih ya. Pakaian renang syar'i. Bentar. Pakaian renang syar'i. Lu ada Bang, pakaian renang syar'i. Sampai Bang Edi selesai ngomong saya dengerin, dan nanti saya jelasin juga dengerin. Itu contoh diskusi yang baik. Kalau Anda hanya mencari narasi yang sesuai dengan pikiran Anda, itu bukan narasi, bukan diskusi namanya Bang Edi. Sebentar Bang, saya tunjukin ini loh pakaian yang syar'i itu begini. Ini makanya ini Bang nih. Beginilah cara berenang yang syar'i Bang. Makanya Bang, kalau kamu Islam tuh harus kayak begini nih. Misalnya, kamu ajak istri, sayang, ayo kita berenang yuk. Oke, baik. Supaya pakaiannya tidak melanggar syariat agama Islam. Nih. Betul. Inilah pakaian syariat berenang itu ini. Lo gimana? Yang ngelihat aja Bang, yang ngelihat itu sakit kepala Bang. Saya kalau lihat begini, pergi saya Bang. Kenapa? Karena kepala saya sakit. Betul. Gimana ngelihat orang berenang kayak begini coba? Loh, gimana Anda ini? Betul. Udah, Betul. Siap dengerin? Silakan. Oke. Gini. Kalau belum selesai lanjut dulu, saya Ya dengerin. silakan. Oke. Kalau kebaya, kalau apapun itu yang tidak sesuai dengan syariah, yang mempertontonkan aurat, itu yang salah adalah pemakainya, oknumnya, bukan agamanya. Jadi kalau ada orang pakai kebaya, saya katakan sesat, itu yang memakai. Bukan Islamnya yang salah. Seperti misalkan diwajibkan berpuasa, kemudian ada orang mengaku Islam tidak berpuasa, bukan Islamnya yang disalahin. Itu contohnya. Pikir Jadi saya pemakai dia mau ngomong nyambung, ternyata nggak nyambung juga. Oke, terus saya jelasin. Yang pengen Anda sambungkan apa? Yang Poinnya, saya tanya jawab. itu Bang, sudah kita Ya. sampai kepada kesimpulan Anda sendiri mengakui bahwa kebaya yang orisinil ya, bukan kebaya versi syariah. Lain kalau kebaya versi syariah. Ya. Kebaya yang orisinil itu haram dipakai oleh seorang muslimah. Anda sudah mengiyakan tadi, betul? Ya, terus. Ya sudah, artinya kebaya yang orisinil itu lama-lama nanti akan musnah di Kenapa Bang tengah-tengah Edis orang gak Islam. nanya Orang Islam begini? gak ada lagi nanti yang pakai begitu Bang.
Yang pakai Bang kebaya Edis, nanti nanya tinggal lagi nih, orang Bang Edis. Kristen, Bang. Yang pakai 1 kebaya nanti banding Bang ya, 10, tinggal 1 orang banding 10, Kristen, silakan. orang Saya dengerin, Hindu. saya Itu yang dengerin. pakai kebaya. Silakan. Gimana? Harusnya Bang Edis tuh nanya gini, kalau kebaya seperti itu sesat, kalau kebaya seperti itu nggak boleh, ada nggak solusi kebaya supaya jadi boleh? Jangan Iya, mengatakan namanya harus bukan bisa kebaya memakai lagi, artinya kebaya sudah versi Arab. Alias kebaya made in Arab. Gimana? Ya kalau kebaya yang asli bukan begitu. Kalau ngomong kebaya, kebaya orisinil, bukan kebaya yang sudah dipermak, kebaya versi cadar. Gimana Anda kebaya ini? itu, Bang Aduh. Edis, kebaya itu kan pakaian budaya. Kebaya itu kan pakaian budaya. Sedangkan Islam masuk itu lebih Bang, dulu biar Anda tradisi tahu ya yang Bang ya. ada. Ya, begini. Intinya itu Bang, kalau perempuan muslimah pengen bener-bener itu, mereka itu tidak akan bisa mengekspresikan kecantikannya. Mereka tidak akan bisa mungkin berpakaian supaya dia kelihatan cantik, anggun. Nggak bisa. Haram, haram, haram. Bahkan Bang, bahkan parfum, perhatikan. Parfum seorang perempuan yang tercium oleh laki-laki tempatnya di neraka jahanam. Udah dibilang Bang. Pokoknya Bang, kalau Anda jadi perempuan muslim, pengen bener-bener menerapkan ajaran agama Islam, apes lo hidup lo, apes. Keluar rumah tidak boleh, nyetir nggak boleh, keluar sendiri tidak boleh. Pakai baju ada ininya sedikit, ada cantiknya sedikit, tidak boleh, haram. Haram. Iya, pertanyaannya saya gantian ya, Oh, saya gantian. Menghemat haram menghemat Bang, nggak baterainya Bang percaya Edis Anda. nih, menghemat baterainya Bang Edis ya. Oke lah, ini Pilihannya sumpah ada baterai saya 2. sudah mau habis Bang. Ini udah 3,5 jam. Besok Oke, lagi kita lanjut saya ya. Enggak, sudah habis ini baterai. Udah satu tinggal aja, 5 satu menit. Tahu-tahu pertanyaan. nanti mati, nggak ada yang matikan live saya nanti Bang ya. Satu Kita pertanyaan dari lanjutkan saya, besok. habis itu satu pertanyaan closing. Boleh? Apa? Sedikit aja. Silakan. Mana yang lebih baik ya, mengikuti keinginan dari Bang Edis dengan artian membebaskan pakaian sesuai dengan budaya original, atau mengikuti pakaian secara syar'i Islam itu kira-kira secara logika seandainya seluruh dunia mengikuti, yang lebih bermanfaat itu ke arah mana? Yang pilihan Bang Edis apa pilihan Islam? Gak usah dijawab, Bukan pilihan kita pikir nanti. saya Bang. Silakan closing. Anda ini orangnya suka nggak nyambung. Bukan pilihan saya. Itu yang sudah menjadi adat budaya masyarakat Karena Bang Indonesia. Edis yang menyampaikan persalahan ini. Emangnya yang nyitain kebaya, sebentar, yang nyitain kebaya saya. Tapi yang menjadikan itu bermasalah Bang Edis. Mandi lumpur dulu Bang, mandi lumpur dulu. Memang ngomong sama Marni nggak pernah nyambung. Astaga. Ini tergantung, kalau otakmu seperti kebanyakan orang-orang di padang pasir yang nggak pernah ngelihat perempuan, ya memang bahaya. Karena kamu biasanya di padang pasir makan kambing. Nah, makan kambing jadinya libidomu mungkin tinggi. Kamu tidak bisa melihat satu pun nyembul dari bagian perempuan itu. Entah kelihatan betisnya kah, otakmu langsung begitu. Bayangkan teman-teman, ada laki-laki, dia nggak bisa ngelihat satu pun bagian dari perempuan itu. Harus dibungkus kayak lemper. Itu pun masih bahaya. Yang salah itu bukan pakaiannya, yang salah otak. Berat memang saudara-saudara.